Badan Perusahaan Perseorangan. Perusahaan perorangan atau PO adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik yang mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Badan usaha yang mengelola perusahaan itu disebut badan usaha perorangan, yang oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan sebutan perusahaan perorangan atau PO. Ciri-ciri dari perusahaan ini adalah: yang pertama, dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, pengelolaannya sederhana. Yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Yang keempat, kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya. Yang kelima, nilai penjualnya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. Kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan atau PO. Kelebihannya itu yang pertama, perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau partnership atau firma. Yang kedua, dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendaliannya internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung. Yang ketiga, biaya yang rendah dalam pengelolaan karena karyawan yang bekerja di dalam perseorangan adalah si pemilik usaha. Yang keempat, proses pembentukan yang sangat cepat. Yang kelima, seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaannya perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba atau keuntungan yang masuk. Yang keenam, kepuasan pribadi. Prinsip atau pimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, kebebasan dan fleksibel. Pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain. Yang kedelapan, sifat keberhasilan. Tidak perlu dibuat laporan keuangan atau informasi yang berhubung dengan masalah keuangan perusahaan. Yang kesembilan, peraturan minim. Jika pada persekutuan dengan firma komanditer PT, terdapat banyak peraturan-peraturan pemerintah yang harus dituruti. Kelemahan dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan pribadinya terdapat sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Yang kedua, sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan, dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Yang keempat, kelangsungan usaha. Kurang terjamin kematian pimpinan atau pemilik bangkrut atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya. Contoh badan usaha perseorangan. Semisal sebuah perusahaan perseorangan mempunyai usaha kecil atau UKM seperti laundry, bengkel, rumah makan, salon kecantikan, persewaan komputer, serta internet, dan lain-lain. Jenis-jenis perusahaan perseorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Dalam sebuah jenis usaha pertanian, sebagian besar usaha pertanian yang berada di pedesaan dikelola secara perseorangan. Yang kedua, usaha perdagangan. Jenis usaha perdagangan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari pemilik yang memiliki modal sedikit maupun modal besar. Yang ketiga, usaha jasa. Selain usaha perdagangan, jenis usaha jasa juga banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dapat menemukan jenis usaha jasa lainnya seperti laundry, salon, usaha isi ulang air minum. Yang keempat, industri kecil. Jenis usaha ini sama dengan jenis usaha jasa, namun jenis usaha industri ini hanya jenis keterampilan saja yang berbeda. Contoh, keterampilan usaha dalam membuat kue dan membuat masakan rumah atau biasa disebut catering.